Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Arsita dengan NIM 1264062139194 dari kelas Manajemen Keuangan Syariah 5D. Di sini saya akan menganalisis saham WOMF, MTDL, dan obligasi korporasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi yang diampu oleh Bapak Anang. Oke, langsung saja masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu saham WOMF. PT Wahana Umit Raku Multi Arta didirikan di Indonesia dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing pada tanggal 23 Maret 1982 dan mulai memfokuskan kegiatannya pada pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda 2 sejak tahun 1997. Perseroan kemudian mengubah nama menjadi PT Wahana Auto Mitra Multi Arta pada tahun 2000 yang sejalan dengan transformasi bisnis yang dilakukannya. Perseroan terus mengalami perkembangan dan tidak hanya melayani pembiayaan sepeda motor merek Honda saja, namun melayani pula pembiayaan sepeda motor merek Jepang lainnya seperti Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BOMF adalah bergerak dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK, dan pembiayaan ataupun melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Untuk saat ini, kegiatan utama dari WOMF adalah bergerak dalam bidang pembiayaan multiguna barang dan jasa, baik mobil dan motor, baik baru maupun bekas, baik konvensional maupun syariah. Daftar pemegang saham WOMF yang pertama dipegang oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebesar 67,49%, yang kedua PT Wahana Makmur Sejati sebesar 25,1%, yang ketiga dipegang oleh masyarakat sebesar 7,50%. Oke, untuk melihat pergerakan harga sahamnya, kita dapat melihat melalui aplikasi iPod. Di aplikasi iPod ini sudah lengkap seperti harga, ROA-ROE-nya, NPM, current ratio-nya, ataupun PBV-nya. Analisa fundamental pada PT Wahana Auto Mitra Multi Arta Tbk. Untuk net profitnya, perusahaan mencetak laba positif selama 5 tahun berturut-turut. Untuk current ratio-nya, aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. NPM-nya, profitabilitas dari perusahaan WOMF ini baik karena NPM lebih dari 10%, yaitu pada 13,15%. Untuk PBV-nya mengalami undervalue karena PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan. Untuk rasio hutang, DAR atau rasio hutang lebih dari 1. Tier saham tier 3 dengan market cap kecil. Untuk ROE-nya, profitabilitas kurang baik karena ROE kurang dari 15%, yaitu pada 3,31%. Untuk Buffett, intrinsic value-nya mengalami overvalue karena harga saham di atas harga wajar. Untuk EPS-nya, perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya, kita akan menganalisis saham MTDL. Metro Data Elektronik Tbk atau MTDL didirikan pada tanggal 17 Februari 1983 dengan nama PT Sarana Hitex System dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MTDL adalah bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, termasuk pengembangan aplikasi, perdagangan melalui internet, konsultasi keamanan informasi, konsultasi komputer, dan manajemen fasilitas komputer lainnya, serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. Sedangkan di bidang perdagangan, termasuk perdagangan besar komputer dan perlengkapannya, peranti lunak, suku cadang elektronik, dan peralatan telekomunikasi. Dan pada bidang pendidikan, termasuk jasa pendidikan komputer atau teknologi informasi dan komunikasi swasta. Saat ini, kegiatan utama dari MTDL antara lain yang pertama, bisnis solusi dan konsultasi digital yang menyediakan cloud service, big data dan analis, hybrid IT infrastruktur, security, business application, digital business platform, consulting and advisory service, dan managed service. Kegiatan ini dijalankan melalui PT Mitra Integrasi Informatika, PT Soltius Indonesia, PT Sinergi Transformasi Digital, dan PT Paket Sistem Indonesia. Yang kedua, bisnis distribusi digital. Perusahaan menjalankan distribusi perangkat dan layanan teknologi digital di mana lebih dari 100 brand prinsipal, ribuan dealer dan partner untuk dijual ke konsumen akhir di lebih dari 150 kota di Indonesia. Kegiatan ini dijalankan melalui PT Sinex Metrodata Indonesia, PT Sinex Metrodata Teknologi dan Service, dan PT My Icon Teknologi yang khusus menangani segmen e-commerce. Selanjutnya kita dapat melihat pergerakan harga saham pada aplikasi iPod. Di sini terlihat
Harga sahamnya pada 510 atau sekitar Rp51.000. Analisa fundamental pada Metro Data Electronics Tbk, untuk net profit perusahaan mencetak laba positif selama 5 tahun berturut-turut. Untuk EPS-nya, perusahaan mencetakkan EPS positif juga selama 5 tahun berturut-turut. Untuk rasio hutang, DER kurang dari 1, yaitu 0,24 kali modal. Untuk tier saham, saham tier 2 dengan market cap menengah di atas 1T. Current rasionya, aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Untuk NPM, profitabilitas kurang baik karena NPM kurang dari 10%, yaitu pada 2,25%. Untuk ROE-nya, profitabilitas kurang baik, ROE kurang dari 15%, yaitu pada 3,76%. Untuk Buffett, intrinsic value-nya mengalami overvalue karena harga saham di atas harga wajar. Untuk PBV-nya mengalami overvalue karena PBV lebih dari 1 kali valuasi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang obligasi korporasi. Obligasi korporasi adalah surat utang yang dijual pada investor dan diterbitkan oleh suatu perusahaan. Perusahaan yang dapat menerbitkan obligasi ini adalah perusahaan BUMN, BUMD, ataupun perusahaan swasta nasional. Tujuan perusahaan menerbitkan obligasi korporasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, sedangkan tujuan investor membeli surat utang adalah untuk mendapatkan kupon dari hasil investasinya. Keuntungan dari membeli obligasi korporasi, yang pertama dapat memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon ataupun bunga. Yang kedua, keuntungan atas penjualan obligasi atau capital gain. Sedangkan resiko dari membeli obligasi korporasi, yang pertama, resiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun resiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Yang kedua, resiko tingkat suku bunga. Rumus untuk mengetahui keuntungan dari obligasi, yang pertama menggunakan nominal yield. Yield adalah hasil keuntungan yang didapat dari investasi, sedangkan nominal yield adalah suku bunga yang dijanjikan penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Cara mengetahui nominal yield adalah dengan membagi penghasilan bunga dengan nilai nominal atau par value. Yang kedua, menggunakan current yield. Current yield adalah jumlah imbal hasil yang diperkirakan akan diterima investor jika menyimpan obligasinya dalam waktu 1 tahun. Cara menghitungnya adalah dengan membagi penghasilan bunga kupon tahunan dengan harga obligasi terkini. Yang ketiga yaitu yield to maturity atau YTM, adalah tingkat return atau imbal hasil tahunan yang akan diterima investor jika menyimpan obligasi hingga batas akhir. Menghitung YTM bisa dibilang merupakan proses yang cukup rumit karena perhitungannya dilakukan dengan mengasumsikan bahwa suku bunga itu dibayarkan sesuai jadwal dan kemudian diinvestasikan kembali dengan suku bunga serupa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.